Oke, halo guys. Di sini gua Max. Gua dapat kesempatan ditawarin sama SPA untuk ngerjain ngebantuin kalian untuk belajar akuntansi keuangan lanjutan satu di Spamen, dan di sini rencana gua adalah gua ini bakal ngasih kalian ini apa kurang lebih ini rangkuman yang udah gue bikin untuk AKL satu untuk UTS-nya dari Basic of Controls, terus framework ini yang wholly owned subsidiary, partially owned subsidiary, investmentnya book value atau enggak, differential atau enggak. Ini gue bakal coba, paling nanti gue coba kasih biar kalian kalau misalnya mau belajar sendiri pun bisa. Terus ini juga untuk consolidation issues sudah ada. Gue tapi paling karena di sini gue sendiri dimintanya lebih ke arah ngerjain soal, gue bakal coba bahas soal-soal ini. Jadi ini sebenarnya soal-soalnya, ini soal quiz par. Ini ada 4 soal, problem satu, problem 2, dan problem 3. Terus ini ada, udah gue tambahin versi problem 4, maaf. Ini ada soal consolidation ownership issues. Jadi ini tiga ini menurut gue problem satu sama nomor tiga, problem 3 tuh udah cukup ngecover untuk soal bagian ini nih, terkait subsidiary. Itu nanti consolidation ownership issues gue bahas di soal 4. Mungkin ini gua coba langsung aja mulai langsung. Di sini kita punya nomor satu, PT Kemuring acquires all of the assets and liabilities in a statutory merger by issuing 10.000 shares. Sini kita ngomongin statutory merger. Jadi ini sebenarnya Fang 1A ini kan dari 1A tuh. B1A ini fokusnya ke arah business combination. Dia tuh week pertama. Jadi sebenarnya week pertama ini tuh kayak kadang hit or miss gitu sih. Kadang muncul soalnya, kadang enggak. Cuman pas tahun gue pun juga muncul. Jadi kalau bisa kalian coba pelajarin aja. Bayar yang kita tandain aja, dia structure merger issuing 10.000 shares of $10 per common stock. The shares for selling at $25 per share. Jadi di sini bakal ada ngebikin apik ya, karena dia kan pas dia ngebikin itu melebihi dari nilainya. Oke, terus book values and fair values of PT Puspitas asset and liabilities on the date. Ini ada tabelnya. Dia nge-incur legal fees 20.000, appraisal fees 10.000, dan ada bayar audit fee 15.000, dan stock listing application fees 5.000. Oke, pertama-tama kalau soal kayak gini, yang perlu dilakuin itu adalah kita ngelatin dulu nih consider apa cost-cost. Kayak kita kumpulin semuanya dulu, informasi-informasi yang pentingnya. Di sini kan dia nge-issue shares 10.000 tadi. Terus dia ada par value-nya par 10, tapi selling price-nya 25. Ini nanti di issue. Terus untuk cost-nya sendiri, dia ada legal fees sama ada appraisal. Di sini 20.000, sama di sini 10.000. Terus kalau untuk stoknya, dia stock issue cost-nya itu ada audit sama ada listing fees. Di sini 15.000 sama 5.000, total sama aja. Kita di sini disuruh untuk prepare journal entries made by PT Kemuning to record the business combination. Untuk jawab pertama kita harus ngecek dulu nih. Am, ini juga ada di sini udah ada kayak step by step kalau soal kayak gini harus ngapain. Pertama-tama kita tentunya harus ngelihat NIA-nya, Net Identifiable Assets itu berapa, apa aja. Di sini kita lihat compute compute NIA, di mana di sini total market value asetnya dia itu total, sama market value liabilities total. Kita lihat dulu, jangan kita ngomongin sih, kita langsung ambil gini aja nggak apa, untuk biar lebih gampang. Oke, di sini artinya asetnya total ada ini, kita ngatain dari market value ya guys.
langsung bisa kayak gini. Terus ini liabilities gini. Total artinya em, di sini kan kita kalau ngeliatin net ada nilai aset tuh asetnya dikurangin liability total artinya FP niatnya 363. Terus kita ngeliatin dari considerationnya step 2 compare to consideration. Kan secara consideration kan kita bakal ngasih ke dia ngasih 10.000 shares kan dan sini considerationsnya 10.000 shares di mana shares tadi itu nilainya selling 25, maaf ini gua salah, MV ini 25, nah 250.000, jadi consideration givennya 250.000 tapi net identifiable assetsnya tuh 363. Kayak ini jatuhnya tuh yang ngebedain goodwill sama bargain purchase itu istilahnya kayak gini. Kalau lu mau ngebeli sesuatu lebih mahal dari harganya, kayak misalnya di sini net identifiable assetnya cuma 200.000, tapi lu mau bayar 250.000. Kalau kayak gitu kan istilahnya lu tuh ya mungkin dari sisi perusahaan lu ngerasa ada sesuatu yang ada di perusahaan ini yang ngebikin harganya tuh worth it lebih mahal daripada fair value net identifiable asset sih. Nah, dengan lu percaya kalau ini tuh ada tambahan nilai itu namanya itu kurang lebih goodwill tuh kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya bargain purchase, lu di sini nih kan lu harga yang lo kasih itu cuma 250 tapi lu bakal dapet 363. Istilahnya ya lu kayak nego-nego, lu bisa ngebargain istilahnya dan lu untung gitu. Anjir, gua bayar 250.000 tapi dapat harga dapat aset harga 363. Di sini makanya namanya bargain purchase dia karena dia apa yang kita buang untuk ngedapetin perusahaan ini lebih murah dibandingkan apa yang kita buang. Kebalik, maaf, yang kita dapat itu lebih mahal daripada yang kita buang. Habis itu di sini kita ya udah lanjut aja kan dia ini ada apik ya. Dia di sini numbers of share issued-nya tadi sini 10.000 biar banyak deh. Ini issue excess price-nya sebesar si 25 dikurangin 10 karena kan dia harganya parah 10 tapi ini 15. Ada total excess-nya artinya 150. Ini apik kalau dia nggak ada cost apa-apa. Cuman di sini kan ada deferred issue stock kan ya. Stock cost. Si deferred issue stock cost ini sifatnya ngurangin dari APIK. Ini juga gue udah jelasin di sini. Kalau nanti gue bakal ngomong ke SPA juga, ngomong ke Adi juga untuk ngasih ke kalian. Ini nih, cost on issuing stock itu deducting APIK. Sedangkan kalau misalnya yang tadi dua, yang legal fees sama appraisal itu ngaruhnya masuknya ke direct expense aja di incur langsung. Jadi in total kita bakal dapat namanya ini APIK-nya 150 dikurangin 20.000, 120.000. Oke, kita lanjut untuk jurnalnya sendiri. Ini cukup yang nggak terlalu susah sih harusnya. Di sini kan kita bakal pertama nge-incur apa masukin dulu incur dulu expense-nya. Expense-nya di sini artinya ada acquisition expense, ada merger nih, merger expense 30.000 dan cash 30.000. Ya kan 30.000 kan ini dia. Ya legal fees 20.000 sama ini 10.000. Oke. Dua, ini kita ngomongin dari stock issue cost. Stock cost-nya. Di sini, jadi kalau sebenarnya dia ini kan ngurangin apik ya 130.000. Cuman dari cara jurnalnya itu kita ngejurnalin dulu si 20.000 itu. Terus nanti kita baru ngurangin si apik ya. Jadi ini nanti lihat deh. Jadi kan dia gini stock cost nih. Kita nggak tulis dulu deferred stock issue cost. Besar si ini 20.000. Maka kita bayar pakai cash. Stock issue cost-nya 20.000. Terus kita lanjut aja kayak acquisition biasa. Di sini kita dapat ada cash inventory bla 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 bla. Ini dapat semua nih kita. Jadi kita debitin dong.
sebesar segini. Terus kita juga dapat sisi kreditnya, kita juga dapat ini cuman ilangin dari common stock, ilangin Apix sama RE-nya dulu untuk biar gampang. Apa ini nanti account payable ya? 60.000, ini ya 35.000. Bentar, ini tadi gue malah ikutin yang buku 5, salah. 50, oke, common stocknya kita masukin. Dia ada common stock 100.000. Ini sebenarnya ini juga Kak, ini lebih ke dia kan isi 10.000 dengan harga par 10. Kita juga ada punya Apik 130. Nah, kenapa dia 130? Karena si deferred stock issue cost ini tuh bakal kita kreditin pas kita ngejurnal. Jadi sebenarnya in net juga sama aja 20.000. Iya, 20.000. Tapi di sini kan kalau lo lihat sini dia pengurangan ya. Kayak sebenarnya kita bisanya Apik bisa aja kayak Apik 150.000, tapi di sini ada kayak akun X 20.000, jadi total cuma 130.000 gitu. Lanjut, dia di sini ada bargain purchase gain, gain on bargain purchase, totalnya 113.000. Gitu. Mungkin pastiin dulu udah balance atau enggak. 458 di kiri, 4858 di kanan. Oke, ini udah. Untuk nomor 1B kayak gini aja. Untuk yang soal-soal kayak gini nggak terlalu susah sih, jujur. Karena dia yang penting kalian teliti dalam ini aja. Jangan kebalik-balik sama yang balik ke goodwill ya. Oke, lanjut sekarang kita ke nomor 1B. Nomor 1B dia ini um, rekap, rekap. Balik lagi ke materi AK2. Karena dia itu ngomongin, jadi ini istilahnya kayak dosen-dosen atau misalnya awan yang bikin soal itu pingin pingin lu tahu lagi materi AK2 terkait kayak misalnya pencatatan dia pakai significant influence, OCI atau equity method atau OCI gitu-gitu. Nah, di sini kita masukin aja dulu tabel yang udah disediain untuk info-infonya. Dia kan sebenarnya intinya pingin kita ngecatat aja kan. Begini. Ini ada 1B di kanan. Begini, oke. Terus di sini kita cekin dulu aja dari ownership-nya berapa. Ownership-nya di sini kalau lo lihat di soal itu dia 30%, di mana price yang dibuang itu 400.000 dan tipenya yaitu equity method. Dia insignificant influence ding. Insignificant influence, jadi dia bakal pakai yang bukan equity method. Yang nanti dividen tuh diakuinnya sebagai, kalau insignificant nanti dia bakal dividennya tuh jadi different income. Cuma nanti kalau kita pengen ngerjain yang significant method, dia bakal ada jadi ngurangin ini. Dia tuh nggak minta dua nggak salah deh. Oke, jadi dia minta both significant and insignificant. Oke, ini gua ngerjain dulu yang kita ngerjain dulu yang signifikan, karena yang signifikan ini yang nanti bakal kalian temuin di week 2 sampai week 4, karena week 2 sampai week 5 itu karena dia bakal banyak make logika yang sama untuk si equity method jurnalnya. Di sini kita pertama record acquisition stocknya dulu. Acquisition stock of Secala. Di sini Januari 1, 2024. Dia itu kan artinya in total yang kita dapat, yang kita buang 400.000. Sini kita masukin aja investment. Gue mager nulis Secala agak ribet, gue nulis tetap aja. Di sini cash kita buang 400.000. 400.000 biar sesuai.
Nah, 400.000, 400.000. Lanjut, kita record dividen in 2024. Oke, di sini dia ada ngeluarin dividennya tuh ada dua kali di Juli 30. Di sini kalau yang tadi gue bilang, kalau misalnya signifikan itu dia sifatnya bakal ngurangin dari investment lu. Jadi sini investment insapnya malah ngurang. Ini seharusnya kalian juga ada pas ngerjain ini keinget-inget dikit sama apa yang ada di CL dan ada di kelas kayak dari jelasin Juli 30 sama Oktober 10. Oktober 10 sama aja kayak gini, tapi bedanya dia jumlah 50.000 dikali sama proporsional dari ownership yang kita punya 15.000 total. Terus record net income, kalau net income kebalikan, kita ada karena kita dapetin lagi ke istilahnya investasi perusahaannya makin gede, kita juga artinya investasi kita makin gede dong gitu. Jadi di sini investment in sub nambah di debit dan dia ada income from sub di kredit satu. Totalnya dia tuh net income 700.000, dia 700.000 dikali 0,3 aja. Total 210.000. Nah, kalau disignifikan, pas dia itu ada perubahan market value per share, dia nggak peduli. Karena dia equity method, jadi di sini equity method ignores market value change. Karena ini juga udah jadi tindak kedua kayak istilahnya di si equity method ini dia nggak anggapan ya udah ini secara ini udah bagian gua jadi kalaupun nilainya berubah ya udah kan ini punya gua gitu jadi gua nggak terlalu peduliin sampai harga jurnal kayak kasarnya kayak gitulah. Ini gue mungkin lanjut aja ke insignifikan. Ini dia cukup mirip record acquisition sama jurnalnya. Terus dividen pun juga agak mirip, tapi bedanya kalau dividen di signifikan itu investment insaf, kalau di sini kita namanya dividen income. Kalau tadi kan kita ngurangin investment kita, di sini enggak, kita langsung akuin sebagai income aja. Habis itu di sini yang agak ribet itu kita harus ngeliatin dari sisi berapa, ini kan kita ada banyak ya, 350 per share. Terus sekarang harus ngelakuin dulu, ngitungin dulu nih, record fair value adjustment. Dimana di sini fair value Desember satunya berapa dan acquisition costnya berapa. Kan kita kan dapetinnya 400.000. Sedangkan dia itu anggapannya 400.000. Dia itu anggapannya kan dia punya outstanding share 10.000 nih. Outstanding share 10.000, sekarang nilai 350. Sama kita punya 30%. Jadi total nilainya sekarang 1.050.000. Ini juga bisa kayak kalau misalnya lu pingin agak pusing, lu bisa sebenarnya dihitung dengan cara gini. Awalnya lu punya awalnya totalnya segini ini dia nih. Awalnya segini, terus yang kita dapat 400.000. Cuman sekarang bagian yang kita pingin punya itu nilai naik dari 30%. Kan dia outstanding share 10.000. Terus dia 10.000 tadi nilainya. Jadi totalnya, total si subsidiary ini dari market value per share itu 350.000. Bentar, kayak gue salah deh. Oh nggak bener bener bener. Bener. Ini 3.500.000 harusnya deh. Ya 3.500.000. Oke maaf. Terus kita 3.500.000 tadi kita kebagian 30%. Itu kalau misalnya fair value-nya berubah. Nah di sini kan kita istilah untung ya, gain or loss. Karena nilai investment kita naik. Jadi kita bakal lakuin gain on loss on fair value adjustment sini 210.000. Atau di Desember 31 dari sini investmentnya naik. Tapi di sini ada namanya unrealized gain on sub OCI. Ini nanti kalau lu pingin rekap AK2
Menurut gue coba rekap aja sih, karena gue sendiri pun juga pas belajar HKL, gue rekap ulang AK2 untuk kayak getting the hang of the equity method dan insignificant influence kalau bisa keluar gitu itu gimana. Oke, kita sekarang lanjut ke problem 2. Problem 2 ini masih di ranah yang ini dua nih. Kita masih no diferensial. Tapi nanti problem 3 udah sifatnya ada diferensial. Oke, sini kita punya pair company yang yang acquire 80% of Strawberry dengan 552. Book value of ini sama. Oke, bener kan? Was equal to its fair value. Sini sama aja kayak 50 dikali 80% itu hasilnya 500. Equity method dia di Desember 31 jadi sama aja kayak awal tahun kalau bisa. Dan kita pindah dari sisi tahun ke depan, tahun berikutnya gimana. Nah, ini tuh emang mau soal bakal anjing kayak gini, kasarnya anjing gitu, kayak nyebelin, karena dia itu bakal gatekeep bagian-bagiannya nih. Income from subnya, totalnya berapa, investment subnya berapa, itu bakal di gatekeep, dan lo harus ngitung sendiri. Ini paling coba kita kerjain aja dulu, kan dia ini kayak gini. Ini balance sheetnya nih. Udah kita belum tahu, oke nggak apa. Ngerjainnya gimana ya udah kita lihat sini kan dia acquired for dia tuh punya 552 500. Ini udah diketahui no diferensial. Ya udah nggak usah ribet-ribet. Langsung aja kita lanjut ke pembuatan ininya. Kan kita udah trial balance nih. Ya udah karena nggak ada diferensial kita langsung ke jurnalnya aja. Di sini kita pertama diminta apa aja? Prepare any equity method entries. Oke, kita lanjut. Equity method entries-nya di sini 2024. Pas 2023 dia itu kita nge-record record acquisition 2003 kan di 2003. Ini dia Desember 31 2023 sebesar 552 500. Maaf salah. Investment insubnya 552 500. Terus di sini kita buang duit cash karena dia nggak ada ngomong apa-apa. Dia ngomongnya kalau misalnya kayak nggak ada omongan dia pakai stok atau apa-apa, anggap aja dia itu pakai pakai cash untuk nge-publish ya, nge-acquire ya. Ntar gua kecilin dikit biar tempatnya lebih enak. Nah, dah. Oke, investment in subs segini. Habis itu untuk 2024, ini 2003, ini equity method journals 2024. Ini ada 2023, ini 2024 nih. 2024, dia ada net income. Record net income. Kita ngitung dulu net income-nya di sini dia ada sales 210, terus juga ada ini COGS dan depreciation expense. Net income-nya total jadi ini dikurangin summary dari ini 60.000. Oke, karena 60.000 kita bisa lanjut aja bikin jurnal ya. Di sini kayak yang tadi, artinya Desember 31 2024 kita investment kita nambah, tapi kalau net income kan masih normal, income from sub langsung aja. Di sini 60.000. Nah, yang tadi gue bilang top, tapi itu karena kita cuma punya 85%, kita harus dikaliin sama 85%. Sini gini ya, ownership ownership percentage sini 80%. Nah, 20.000 jadi total kita dapat. Sekarang kita ke dividennya, record dividen. Dia itu declare dividen sebesar 30.000. Oke, jadi di sini kita dapat back ke 1 2024, sini cash, sini investment in sub.
sebesar si 30.000 ini dikali 80%. 25.500. Dah. Untuk konsol entry-nya kita bakal pakai format. Ini gue juga udah nyediain format yang cukup gampang sih. Gue ambil dari yang mana yang enaknya. Para sini less than holy. Oh, gue pakai yang ini aja deh. Ini formatnya bakal sama semua sih sebenarnya. Kayak lo udah ngerti cara pakai formatnya, harusnya lo udah bisa kerjain soal-soal kayak gini. Ini beginning value-nya kita total 552.500. Ini kan artinya dia itu 350 sama 300.000. Ini sini akan tadi kita udah tahu juga nih 300 ribu. Dia juga udah ngomong kalau nilai buku asetnya pas akuisisi ini tidak harusnya belum berubah banyak, at least in terms of trial balance sebelum kita hitungin net income dan lain-lainnya. Ini harus segini. Nah, ini gue hilangin dulu deh biar nggak pusing. Terus net income 60.000 sama net income 60.000 sama ada dividen declare 30.000. Ini arti gini tambah ini kurangin ini. Terus nanti kita bakal hitung secara proporsional gimana. Ini arti dikali ini, terus ini dikali dan ini nanti dikali ini karena proportionate, sama ini dikali ini. Cuma jangan lupa untuk sesuaiin sama soal dia berapa persen. Ini kan 85%. Jadi nanti total bakal kayak gini. Kita bakal ending investment kita jadi 578. Ya udah kita lanjut. Kalau untuk bikin console entry, remember yang jatuh tuh ini. Kanan dua ini. Pokoknya di bagian book value ambil yang kanan. Jadi CSRE kalau misalnya ada apik di sini, misalnya di sini pakai apik, apik di catat. Untuk dari net income yang kiri, dua kiri. Dari dividen yang kanan doang, dan dari ending book value kiri lagi. Jadi kanan kiri gitu. Dari atas ke bawah kanan kiri. Ini console entry-nya, record consolidation entry, langsung aja sebenarnya sih. Gua sendiri orangnya nggak suka, dia kan sebenarnya ya aku ini gue juga udah jelasin di sini gimana lu itu bisa ngelakuin yang namanya yang perlu di console entry itu ada tiga nih wajib: investment account, income from subsidiary, subsidiary equity account, sama sebenarnya juga bisa ACCD pre di eliminate di konsol. Cuman gue sendiri orangnya nggak suka dan itu emang sifatnya opsional, jadi harusnya lo kalau bikin soal, lo kalau pas ada soal lo nggak bakal diminta. Di sini lanjut aja, lo bakal ngedebitin kan kalau console entry ini bakal kita ilangin kan, jadi apa yang sifatnya kredit jadi bakal debit, dan apa yang sifatnya debit bakal jadi kredit. Sini yang sifatnya kredit bakal kita debit, yang bakal kita debitin ya sih adalah CS sama RE dulu karena dia equity bakal kita ilangin. Habis itu income. Nah, di sini artinya income from sub kita bakal berkurang, dan NCI di net income subnya kita juga bakal berkurang. Jumlahnya sendiri ini langsung ambil aja 350, di ini 300, ini 510, dan ini 9.000. Sisi sisi debit, sisi kreditnya di sini kita ada difference declare. Karena difference declare itu sifatnya debit di si investmentnya, si ininya, subnya nanti. Jadi ping kita kreditin biar both pas di konsol nol. Terus investment in sub sama NCI in net assets of sub. Ini total 30.000 sama ini kita ambil yang 0578 dan 34.500. Just to make sure. Loh, bentar, kayak gue udah salah. 130. Oh, ini gue typo anjir, maaf. Ini belum gue sesuaiin, maaf. Ini tuh harusnya artinya ini dua digabungin dikali sama ini. Nah, dah, oke. Sorry, sorry, sorry. Terus ya kalau misalnya kalian pengen lakuin yang ACC Depre, sebenarnya cuma ACC Depre didebitin terus building sama dia tuh yang ada bakal ada Depre-nya itu building proses ya. Karena sini yang cuma building and equipment doang. Jadi
Lu nanti tinggal kalau mau kalau mau ACC Depre ya udah tinggal ACC Depre sama PPI-nya sebesar sama depresiasi ya depresiasinya itu dia ada saya kasih tahu nanti di sini. Bentar. Dia tuh kan ACC Depre-nya bisa ngitung gini. Jadi kan di tahun 2024 ACC Depre 30.000 di tahun ini ada 10.000. Jadi itu artinya di tahun sebelumnya pas sebelum kita punya artinya dia ada 20.000 ACC Depre. Tapi kalau gitu artinya di sini 30.000 dikurangin bentar nih kalau mau langsung aja 30.000 dikurangin. Jadi yang tahun ini kan tahun ini total udah ini 3 tahun berjalan, isi kayak 3 tahun berjalan udah 30.000. Kita baru join itu pas tahun ketiga. Jadi kita pengen ilangin 2 tahun di mana kita itu belum ikut di 20.000. Nah gini. Cuman yang tadi gue bilang, lo kalau misalnya nggak mau ribetin diri ini nggak usah lakuin. Oke, sekarang kita lanjut ke problem 3. Nah, problem 3 ini tempat yang paling susah karena lu bakal um, dia tuh ada diferensial. Ntar gue coba cek. 70%. Ya, di sini dia itu ada diferensial dan dia itu less than wholly owned. Jadi dia tuh kumulasi dari semua yang lu pelajarin. Dia tuh campuran week 2 dan week 3 dan week 4 dan itu ini yang bakal paling ribet. Kita langsung ngecek aja dulu sini mengakui akuat 75% by issuing 30.000 shares of common stock dengan at $2 per share while the fair value of the non-controlling interest is 600.000. Artinya ini 600.000 nanti kita bisa kita bagi sama 20% untuk nemuin total idenya kita si perusahaannya gimana NCI-nya. Oke, total kita lanjut aja dulu sekarang. Kita book value and fair value-nya equal kecuali equipment yang nambah 2.000 dan inventory nambah 2.000 dan equipment kurang 3.000. Saputra sold all inventory. Oke, equipment health 3 years. Straight line method. Oke, oke. Ini kita sekarang masuk aja dulu. Kenapa keluar anjir? Accounts. Ini gue comot dulu aja, masukin ke sheets. Wah, nggak masuk lagi. Bentar. Gue ambil dari sini deh bentar ya. Ini gue jaga-jaga pakai udah standby ini kalau misalnya ada yang salah cuma untungnya dari tadi belum belum gue pakai. Oke, lanjut dulu aja. Kalau soal kayak gini yang pertama-tama kita perlu lakuin adalah kita hitung dari si perusahaan itu gimana, si fair value perusahaan gimana. Sini kan kita punya consideration consideration yang kita kasih. Sebenarnya ini nggak perlu pakai consideration. Sini lu kan ada consideration. Consideration ini kan anggapannya fair value dari apa yang lu bakal dapat, apa fair value dari 70% dan NCI ini fair value dari si 25%. Sebenarnya lu juga bisa tinggal gini aja. NCI-nya 200.000, ini kan artinya 25% nih catat. Total perusahaannya fair value NIA-nya itu sebesar 20.000, 200.000 dibagi 25%, total 800.000 nih. Jadi nilai perusahaannya yang NIA-nya si fair value dari interestnya si perusahaan itu 800.000. Terus kita punya book value dari beberapa akun equity nih sini common stock dan kawan-kawan. Ini anggap ambil aja dulu. Bentar. Bentar, gue pisahin biar nggak terlalu pusing. Ini ada CS, ada APIK, ada RE. In total BV-nya ada sebesar 600.000. Nah, ini kan ada diferensial nih, 600.000. Karena fair value dari iniannya beda sama yang di book value.
Sekarang kita pindah, dia di allocate berapa? Allocate-nya ini biasanya gue bikin bentuknya tuh kayak gini. Diferensial. Diferensial kan totalnya 200.000. Terus kita equal. Di sini dia bakal masuk ke inventory, equipment, sama nantinya sisanya itu bakal masuk ke goodwill. Nah, dia ini istilahnya tuh gini kan, lu acquire 800.000, padahal fair value 800.000, sedangkan book value cuma 600.000. Jadi perbedaan fair value sebesar 200.000. Kita pengen lihat nih perbedaan 200.000 ini karena apa? Di sini dibilang kalau inventory-nya itu worth 2.000 more. Artinya kita udah tahu kalau diferensial 200.000 ini 2.000-nya masuk inventory. Cuman dari di sisi lain, equipment-nya 3.000 lebih kecil dari book value. Artinya di sini kita itu punya um, si inventory-nya antar dia tuh dia punya goodwill-nya artinya ini nilai buku dan nilai wajar dari aset satu kecuali untuk akun persediaan dan peralatan bernilai 2.000 dan 3.000 lebih rendah oke maaf di sini inventory-nya dia udah bener nih 2.000 lebih tinggi tapi equipment-nya sendiri itu lebih kecil 3.000 jadi sini equipment 3.000 goodwill-nya artinya totalnya perbedaan dari ini semua dikurangin sama summary ini semua jadi atau nggak kayak gini kan dia 200.000 nih 2.000 berasal dari inventory. Tapi ini juga ada dari equipment 199 harusnya bentar. Gue make sure dulu benar atau enggak ya. Oh, ya benar. Ha. Karena kita di sini untung dikit sama ya. Oke, kita lanjut. Bentar. Bentar guys. Gua Oke, sorry about that. Nih gue lanjut aja dulu. Artinya sekarang di sini kita punya goodwill 199 199.000. Ini masuk ini kelar untuk bagian A. Berikan provide your calculation to find the differential and goodwill from this acquisition. Ini udah kelar. Yang A, enggak. Apa nih? A. Terus yang untuk B kita perlu ngelakuin prepare necessary consolidation entries. Oke, sini console entry. Console entries. Console entries ada dua tipe. Kalau yang misalnya ini, gue ambil dulu formatnya. Ini ada di sini. Dia tuh ada yang diferensial, ada yang book value. Yang diferensial sendiri, ntar. Ini kan parentnya 85%. Ini kan dia punya 75% ya, maaf. 75% sama sini 25%. Terus ininya gini. Oke, dah. Total. Nanti sebentar totalnya ini dikali ini gua kunci nggak kunci F-nya artinya kunci F kunci F sama H sini sum ini dikali ini kunci nah, ada kunci ada kunci bentar 0,25 aja biar kalau gue masukin nggak ribet oh, jadi oke dah terus Sarah mau lihat dari perubahannya tuh apa aja di sini dibilang nih dia itu kan ada equipment sama inventory yang berlebihan nilainya. Di sini Saputra sold all inventory it held at the beginning of 2003. Nah, ini logikanya adalah lu punya inventory nilai misalnya 102, padahal benernya dia cuma 100.000. Habis itu 100 si inventory tadi lu buang. Artinya kan kalau gitu lu si 2.000 yang berlebihan nilai ini udah nggak ada lagi kan. Lu nggak suka dong sebenarnya. Anjir, gue punya barang yang sebenarnya lebih bagus, lebih valuable, tapi gue ilangin. Ya mungkin nilainya sama aja kayak 100.000 yang pas gue buang. Jadi ya ini hilang nih. Changes ada ending balance dari diferensial yang diallocate ke si inventory habis. Si equipment ini kan dia PP ini.
Ntar di sini gue tambahin ACCD Pre. Dia itu nilainya 3.000 lebih rendah daripada si perusahaan yang fair value-nya lebih rendah daripada book value-nya 3.000. Nah, perubahan si perbedaan 3.000 ini nanti tuh bakal ke depresiasi. Dan dia itu kan selama dia bilang kontrak dari 3 tahun ya. Iya, remaining economic lives of 3 years. Jadi biar at the end of at the economic life dia itu bakal ngebikin um, istilahnya kayak nilainya tuh sama lagi ke book value dari jadi ke as if dia tuh nggak ada di acquisition atau nggak itu pas di akhir tahunnya. Jadi nanti lama-lama ini 3.000 nanti ACCD-nya bakal mengurang. ACCD kan sifatnya counter asset ya. Jadi di sini dia itu bakal positif nih 1.000. Kenapa? Kayak karena istilahnya ACCD kita kurangin agar secara net equipment kita nilai nambah. Habis itu mungkin agak logikanya agak em, butuh waktu untuk taking your head around it. Cuma mungkin yang paling gue coba biar kayak lebih ngerti ini kemarin gue juga ngajarin di sisi collaborative learning kalian ya ada building sama equipment. Buildingnya untung 25 juta 10 years nih. Equipmentnya untung 15 juta. Ini kan artinya di sini dia bakal ke depre setiap tahun untuk depre building sebesar 25 juta bagi 10 sama depre equipment ini dibagi 3 juta kan. Yang ini lu nggak suka nih. Eh, bentar. Yang ini lu nggak suka. Yang ini lu suka. Kenapa? Karena equipmentnya awalnya tadi nilainya lebih rendah. Tapi lama-lama didepresiasi, penurunan nilainya tuh didepresiasi. Biar awalnya balik normal lagi ke nol. Lu suka dong kalau nilai kayak rugi nilai lu direndahin. Tapi lu nggak suka kalau keuntungan nilai lu nambah. Di sini maka nanti di sini ini ACCDP-nya dia kan yang sifatnya positif 5 juta tapi sifatnya negatif 2,5 juta artinya total netnya positif 2,5 juta nih. ACCD pre positif itu debit karena dia ngurangin ACCD pre nanti kalau ACCD pre negatif dia itu sifatnya kredit. Oke lanjut aja dulu. Di sini ada juga ada perubahan ntar ada kayak oh di sini goodwill kurang 50.000 kurang 50.000 nyata ini plus ini so in total itu 9 ntar 52 53 eh oh pantesan anjir ntar nih gini aja DP 0.000 lupa. Nah, oke. Misalnya kita punya ending balance dari diferensial yang sudah diallocate. Nah, ending diferensial yang diallocate ini kita bakal punya konsol entry-nya masing-masing kan. Dia namanya konsol basic. Tengah gue lanjut dulu ke yang book value deh. Dari sini ada ini back to beginning BV, NI, dividend, NBV. Dari sini sama dengan CS, APIK, RE. CS, APIK, RE. CS-nya 300 ribu, APIK-nya 100.000, RE-nya 100.000. Sini totalnya APIK. Total 430 untuk kita, NCA-nya 40.000. Terus dia ada net income-nya ntar. Maaf ini gua rada mager tapi sebenarnya benernya dia net income 180.000. Oke. Net income 180.000 ya nambah di retained earnings. Terus dividend declared-nya 90.000. Ini sebenarnya tadi. Terus kita summary lagi semua. Oke, ini secara book value kayak gini. Nah, console entry yang perlu kita lakuin ada 3. Pertama, satu basic elimination entry.
Ini ada CS, APIK, RE, income from sub, NCI in NI of sub. Wait, sorry, maaf. Di sini sekarang kita ada dividends declared, ada investment in sub, sama ada NCI in NA of sub. 300.000, enggak, 300.000, 1.000, 200.000, income from sub 35 ini. Kita sekitar 90.000 dikali 1, terus 500, 700, 500. Oke. Habis itu kita yang dua kita lakuin, diferensialnya kita, jadi kan istilahnya gini nih, di awal tahun kalau misalnya kita bikin konsol entry di awal tahun kita butuh nutupin kayak gini. Tapi sekarang kita butuh nutupin secara gini. Kita sekarang harus ngelakuin perubahan apa nilai yang tadinya si beginning balance ini, kita kan kalau dari sisi perusahaan masing-masing nggak ada kan, kayak goodwill gitu tuh nggak ada. Nah kita sekarang perlu ngebikinin jurnal baru di consolidation yang ngebikin setiap dari diferensial itu nilainya berubah dari 148 jadi 110 ini. Nah, di sini kita pertama ngelakuin namanya excess differential reclassification entry. Ini ada, ini kan dia MAP, ini harusnya amortisasi, amortization differential reclassification entry. Nah, yang agak ribet itu kadang adalah nentuin sebenarnya which one of these itu masuk ke expense apa. Tapi ini mungkin um, kalian juga harus punya logika sendiri. Lo kan kalau butuh mengurang sifatnya karena impairment. Equipmentnya di sini, ACC Depre di sini, um, tadi gue bilang ACC Depre nambah, lu suka karena aset lu artinya secara net nambah. Inventory lu hilang, lu nggak suka, itu artinya lu bakal ada kredit. Terus di sini um, ada income sama NCI ini bakal mengurang, bakal menambah nanti dikreditin. Nah, di sini kita pertama-tama kita harus bikin dulu amortas diferensialnya kan. Goodwill. Goodwill kita hilang 50.000. Artinya di sini ada impairment loss. Terus dari equipment, kita ACC Depre-nya itu naik 1.000 nih, ngurang 1.000. Temannya ACC Depre siapa? Dia selalu barengan sama depreciation expense. Ya, soalnya dia kan gini nih, dia kan Depre expense, ACC Depre 1.000, 1.000. Istilahnya kita balik, jadi Depre expense 1.000, ACC Depre nanti 1.000. Nah, ACC Depre nanti bagian yang ketiga. Ini artinya 50.000. Terus ini depreciation expense-nya 1.000. Terus kita juga ada, kan inventory kita mengurang nih nilainya nih. Artinya kita bakal eh, nambahin COGS. Bentar, harus di sini. Maaf. Inventory kita mengurang, makin mengurang. Awalnya inventory kita 52. Kan ini kurang 52. Kalau misalnya kayak inventory kita awal nilai 2, awalnya jadi nol gitu. Ini artinya COGS-nya nambah 2.000. Terus di sini bakal ada juga udah tiga kan ya. Oke, udah tiga. Sini artinya invest income from sub, NCI in NI of sub besar gini sama gini. Terus kita sekarang bakal ngelakuin yang namanya diferensial reclass entry. Di sini kan lo ada goodwill, goodwill mau lo akuin. Terus ini ACC Depre lo bakal kurangin. Terus dari sisi equipmentnya lu bakal ngurangin. Jadi lu turunin, terus nanti dari semua itu penurunan, lu bakal ada penurunan subsidiary, investment, sama lu bakal ada pengurangan NCI di NA-nya subsidiary lu.
totalin aja dulu semua. Di sini goodwill-nya jadi segini, ACCDPR-nya segini, equipment-nya ini, investment satu ini, investment ini. Nah, ini pastiin aja dulu summary 150, 150. Ini bersama kan ya? 150. Oke, dah. Karena ini udah bener, sekarang yang perlu kita lakuin itu sebenarnya sebelum kita masuk ke sini, sebelum kita masuk ke worksheet, ntar dia langsung worksheet kan. Kita juga perlu ngitung akun investment kita, akun investment ke si subsidiary kita. Kayak sekarang kan kita tadi udah nentuin nih berapa berapanya. Cuman ntar dia tuh udah ngasih tahu belum sih? Atau di sini udah ya? Oh, damn, di sini udah oke nggak jadi. Maaf. Sorry guys. Kalau misalnya soalnya kayak yang tadi nih, yang ini, lo harus lihat dari sisi equity method. Jadi kayak misalnya nih equity method kayak ini tetapnya kan awal 500. Terus ini ada nambah penambahan 510. Terus ini ada pengurangan 500. Itu lo harus lo track record sendiri. Ini juga the same case sama case kelas lo. Ini lo harus track record, harus nge-track sendiri nih. Jadi awalnya misalnya di sini investment insafnya 1144. Terus ada pengurangan karena 240 sama ini pas acquisition kan segini. Terus dia ada pengurangan di sini, ada penambahan di sini, ada pengurangan lagi. Bentar. Penambahan di sini, pengurangan di sini, penambahan di sini, pengurangan di sini, sama pengurangan di sini. Ini harus track record nih di 3.26.800. Sekarang misalnya di sini dia tuh nggak ngasih apa-apa, ini 3.226.800. Ini juga akhirnya udah balance. Pokoknya yang penting jadi lu harus track record. Tapi kalau misalnya soal udah baik kayak gini, nggak apa-apa, langsung ngerjain aja. Nomor 3 karena dia udah ngasih tahu tar ini paling gue comot format ini jujur jawaban gue ada beda dikit karena di sini kayaknya KJ-nya salah karena di sini dia itu nulisnya inventory sama equipment dulunya lebih rendah daripada si book value ya jadi di sini kan di sini makanya Gutul agak beda nih di sini Gutul 205 sedangkan jawaban gue 199 tapi nggak apa-apa kita pedein aja dulu. Ehm, dan yang penting ini aja sih terus masukin ke ini gua sekarang gue comotnya pakai gue comot bagian sini ini ya deh karena saya malas satu persatu nah dah oke ini karena kan sebenarnya coba ini gue make sure ya, dia nggak ada yang aneh-aneh kan ini cuman kayak nambah-nambahan doang lah karena kita juga udah tahu semuanya di mana oke lanjut ke arah worksheet ini kita harus pelan-pelan nih sama nih tip yang selalu gue kasih kalau ketika ngajarin AKL itu pas lu masukin consolidation entry lu harus nandain. Maksudnya nandain gimana? Ini coba gue kerjain dulu ya. Ini kan jadi kan console entry udah nih totalin ini tambah ini kurangin ini ntar ini kurangin ini kurangin ini DB tambah ini sama juga for this terus ini tambah ini kurangin ini sama aja nantinya dia ada loss in. Nah, ketika lo ngelakuin kayak gini, ini kan artinya ini berhubungan sama income from Saputra. Dia ada mana sih income? Dia 135 ada 35 500. Nah, kok dia beda bentar. Loh, kok dia gini sih? 99750. Apa ini ada salah soal ya? Bentar ya, gue coba cek dulu ya. Karena logikanya, logika gue bener kok. Di sini dia forward 2.500. Oh, 2000 bernilai 2.000 dan 3.000 lebih rendah. Oke, maaf. Gua gua tuh nangkepnya salah. Oke, udah bentar. Ini gua Duh, semoga nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang rusak deh. Ini artinya jadi 2.000. Oke, 149.
Ntar coba ini pastiin dulu bener nggak ya. Sorry guys, ada minor mistake. Nggak minor sih itu major, jangan kalian jangan kayak gua. Salahnya di situ tuh gede banget soalnya tadi. Maaf. Oke oke oke. Oke sorry. Ini gue lanjutin aja dulu. Tadi kan gue salah dikit. Ini sebut pula 199 artinya bener. Karena dia ngomongnya worth 2000 and 3000 less than the book value respectively. Tadi gue nganggepnya inventory-nya 2000 lebih, 3000. Ini 3000. Nah ini untuk mungkin untuk logikanya inventory lu di sini awalnya 48 jadi 0. Jadi ini lu mau naikin awalnya minus 2 jadi 0. Ini nanti lu artinya ada untung di sini. Nah ini antara gue ubah dulu artinya dia di bagian sini tuh ada yang salah. Bentar. Di bagian depreciation expense udah bener. Oh COGS nih. COGS artinya harusnya kredit. Karena kita ngurangin perubahan nilai kita. Bentar. Udah bener belum? 50.000. Oke dah. Ini juga udah bener belum ya? Oke dah. Nah ini yang tadi gue bilang, lu ketika masukin ini misalnya masukin income from Saputra si income from subsidiary 35250 lu tandain nih. Terus lu juga nandain 135. Biar lu kayak istilahnya AKA itu lu harus teliti, lu ngebenerin ngemasukin semua. Jadi lu jangan sampai ada yang kelewatan. 135 ini lu masukin, tandain. COGS ada juga nih, lu masukin ya kan, masukin 2000 di kredit, tandain COGS. Depra expense juga 1000 tandain. Ya gini aja lah. Set, set. Depreciation expense-nya harusnya ini tuh gini. Ada filter negatif. Oke, other expense ini nggak ada, interest expense nggak ada. Terus ada loss and impairment 50.000 masukin. Adain dulu nih loss and impairment loss 50.000. Maaf, impairment loss masukin 50.000 dikali min satu summary. Terus ini summary. Nah, ini juga mungkin tip dikit dari gua. Lo kalau ngerjainnya itu harus pastiin dia secara horizontal dan secara vertikal tuh sama. Ini kan dia vertikal nih horizontal sama. Terus dia di sini ada NCI net income-nya ada di sini 45.000 sama di sini 11.500. Tandain lagi. Boldin. Kata gue satu empat. Di sini artinya NCI net income ini kurang ini sum 3050 ini plus ini 274 dan ciri yang bener juga controlling interest net income lu sama consolidated lu bakal sama. Ini kan sama nih karena dia udah allocating. Lanjut aja. Retained earnings ini ada 200.000 nih, diilangin. 200.000 diilangin, terus bagian net income di sini ambil comot aja, bagian sini. Sama ada dividends declared, diilangin juga 90.000. Ini artinya, ini summary-in, 430, ini plus ini dikurangin ini plus ini dikurangin. Ini plus ini kurangin ini, terus sifatnya ini plus ini kita mau nambahin ini kurangin ini 120 654 750 654 70 oke tandain dulu diferensi itu udah RE udah terus sekarang kita masuk ke ini kan udah bener nih ending balance ada sama sekarang kita masuk ke balance sheet kita ada apa aja kita lihat dulu secara aset ada nggak asetnya ada nih. Ehm, Nambahin goodwill sebesar RT goodwillnya karena ini gue takut ada yang kelewat sih gue pin make sure dulu aja bentar ya 199
Oh ini harusnya, ini kan karena kita udah ini, bentar, salah nih. Ini salah, ini salah. Terus 205 harusnya. Betul. Artinya jadi 155. Oke. Butuh 155 masukin ke sini. Hasil debit maaf. Butuh masukin, tandain. Ada equipment juga tuh di bawahnya tuh, equipment dikurangi 3.000. Tandain lagi. Maaf, tadi gue sini dulu. Terus kita lanjut ACC Depre, ada ACC Depre tapi dia masuknya, oh dimasukin di sini. Oke, nice. Masukinnya di debit. Kadang tuh ada soal yang ACC Depre di kredit kayak di sini. Di, bentar bukan. Di mana ya? Nih, ada di, oh ini dia nggak ada ACC Depre. Tapi kadang ada aja soal yang ACC, kuartal nomor 2 ya. Oke, bukannya udah. Pokoknya ada beberapa soal, dia tuh kadang naruh ACCDP di kredit. Kalau saya GA-nya gue deh. Collaborative Learning gue tuh ACCDP di kredit. Dan itu kalian kalau kayak gitu jangan panik aja. Yang penting kalian masukin. Terus investment in subsidiary. Di sini ada 517, 114, 63, 632. Tandain dulu nih. Biar nggak pusing. ACCDP udah. Investment, equipment udah. Investment in sub udah. Sekarang kita sama ini NCINNE udah ya. Oh nggak ada NCINNE belum itu NI yang itu udah. Terus kita di sini ini nggak ada, ini nggak ada. Common stock ada nih. Common stock kita kurangi 300, debitin 300.000. Apik debitin 100.000. Terus RE kita bisa ambilin dari sini aja. 30 sama 140. Terus NCINNA dia total di kredit sebesar ini. Oke. Dan ini gue tambah-tambahin dulu. Masalah segini. Terus kita summary-in dulu. Anjir, kenapa kayak gini? Ntar. 156. Sekarang kita lakuin tambah-tambahin yang aset-asetnya dulu. Tambah ini, tambah ini, kurangin ini. Misalnya ACCDP, nanti bakal beda. ACCDP itu sifatnya kan dia mengurangin, artinya yang ini udah 449. Ini investment Saputra benar, hilang, butuh 155. Total 2446, 250. Sama, oh ya ini juga gue lupa nambahin. Red flag pertama lu salah atau enggak itu di sini. Total aset sama ini. Ini kan kalau yang ini kita enaknya udah dikasih tahu kan. Totalnya apa berapa aja. Kayak si investment Saputra gitu tuh berapa. Cuman kadang kalau misalnya lu balik ke yang case kelas ini karena lu track sendiri ini kayak investment skala berapa kadang total aset si parent sama total liability equity parent tuh bakal beda itu lu pastiin itu lu udah bener aja dari awal. Oke lanjut sekarang kita summary-in di bagian kreditnya. Kita lihat apakah gua ada yang salah. Oke ini udah bener. Oke mantap. Dua nol lima 500 dah. Oke. Oke, di sini untuk problem keempat yang terkait consolidation issue, ini gue bakal ngomongin isu pertama. Ini kan kalau di yang soalnya gue ini ada 3 isu, changes in ownership, step acquisition, sama interim. Sebenarnya yang paling biasa paling muncul itu interim sama ownership change. Tapi untuk soal yang ini gue ambil dari Quizpar 2 tahun lalu. Ini tuh terkait ownership interest change. Jadi di sini kita punya printer company
dia itu punya 80% dan dari sukses company, dari stok sukses company dibeli di tahun 2026 at underlying book value 80. Di tanggal itu juga sama aja nih fair value-nya 20% dan dia sama aja book value. Jadi ini udah dua kali dia ngomong gimana dia itu nggak diferensial. Dan untuk di akhir tahun 2007, akhir tahun selanjutnya itu dia punya balance sheet kayak gini. Ada balance sheet-nya nih kan. Dia punya artnya total, sini NDA-nya atau equity-nya itu ada 350, ada 650. Terus terus sini dia bilang gimana perubahan interestnya itu bakal terjadi di sini nih. Jadi sukses ini lagi lagi considering untuk ngebeli balik 1.200 dari stoknya tadi yang par value 12,5 dengan dengan harganya 32. Jadi dia tiga beli 1.200 yang par value 12,5 untuk 32 dan dia beli balik dari parentnya si Pintar. Nah, ini paling kita um, nah, ini deh. Kita rekap dulu aja info-info yang kita udah punya. Jadi di sini at acquisition date kita punya total um, kan ada shares capitalnya. Kita bakal ada komentar ini gua share outstandingnya berapa. Terus nanti ada kita harus nyari juga shares par value yang udah diketahui ini 12,5. Terus ini kita pertama-tama pengen nyari dulu sih. Nah, kan dia kan beli 1.200 ya. Kita pengen nyari totalnya sebenarnya ada berapa shares yang ada dipunyain sama si perusahaannya. Terus ini end of next year. Dia itu punya bakal ada beli repurchase 1.200 uh, price-nya 32.000 sama nanti di sini kita punya total purchase price-nya. Purchase price-nya tinggal dikali aja. Internet 32 dong, maaf. Nah, untuk nyari shares acquire sama shares outstanding itu sebenarnya gimana? Ini cukup simple. Kita kan dia di sini nggak ada info tentang apakah dia ada perubahan lagi ya. Perubahan ngerilis um, stok lagi atau enggak. At least before dia nggak consider. Jadi dari awal dia ngebeli, mau ini misalnya di 2000 kayak 2000 X6, tapi asalkan dia nggak ada informasi tentang dia isu tambahan, ini artinya si share capital ordinary 200.000 ini tuh gambaran dari ini dua, si 80% sama si 20%. Kenapa? Karena ya share capital ordinary ini bakal berubah cuman kalau lu ada perubahan, lu cuman nge-issue stok kan. Kalau share premium mungkin bisa berubah dari nilai-nilai kayak misal apa stock issue cost atau apa bisa berubah-berubah. Jadi kayak ya sebenarnya tapi sama aja sih share capital sama share premium itu bakal bakal berubah karena ada nge-issue cost baru, nge-issue stok baru. Tapi karena di sini dia nge-refer apa-apa, kita bisa nyarinya di sini aja. Ya kan kita ada nih gue comot dulu dia total maaf ini kok di gini sih share capital ordinary sini 200.000 sama 150.000 tapi sebenarnya kan dipakai sini dua jadi gue delete aja share outstanding ya ini kan share capital ya lu balik lagi ke konsepnya gimana share capital itu berhubungan sama par value dari total outstanding shares 16.000 karena kita punya 80% kita artinya punya 12.800 ini juga bisa aja kayak ini dibagi sama ini dikali 0,8 sama-sama sih 12.800 bener. Oke ini gue jadi ini dulu biar enak katanya artinya di sini kita at acquisition date kita dapat 12.800 untuk 80% dari 16.000 dan di sini kita mau skenario di sini adalah subsidiary repurchase from parent kan. Nah, kalau si repurchase from parent ini gimana? Kita pertama-tama perlu bikin gini aja. Kita ambil ini dulu tiga, terus kita bandingin nih. Kita bandingin sama, wait, terus ini juga ada retained earnings.
Terus ini nanti ada ya treasury shares. Karena kan dia kan repurchase kan. Dan jangan lupa si treasury shares ini sifatnya bakal ngurangin si equity-nya perusahaan. Karena kan dia akan masukkan negatif kan, counter equity. Earning fin 300.000. Biar enak. Gue jadi financial semua. Bagian satu. Oke. Ini jadi sebelum before lu ada ngubah apa-apa kan kayak gini kan dia kan. Ini awalnya nol. Terus total arti ini semua tambahin kurang ini nih. Kalau kita udah beli balik, sini kan kita artinya total sebenarnya sama aja semua kan. 200.000, 150.000, sini 300.000. Tapi di sini kita bakal ada pengurangan. Ada pengurangan sebesar si treasury shares ya. Yaitu yang, anjir salah, ini harus 1.200. Sebesar si berapa banyak yang kita beli, berapa banyak yang harganya. Ini kan sama aja kayak jurnal kayak gini kan. Share, treasury shares, treasury di debit sebesar ini sama cash. Gini kan kalau misalnya lu jurnal biasa, jurnal treasury repurchase. Jadi di sini kita punya total pengurangan equity sebesar 38.000 dan artinya stockholders equity cuma 611.600. Nah, kita bakal sekarang ngitungin um, si sukses ini, si pintar ini berapa persen nih? Pintar ownership percentage. Yang awalnya kan dia kan 80% ya. 80% itu sebenarnya bisa dihitung langsung kayak nggak usah dihitung. Nah, kalau yang ini pintar ownership ini bakal kita hitung. Hitungnya gimana? Kita kan total sama kan deh. Yang kita pegang nggak berubah kan? Yang kita pegang kan berubah kan sini kan. Jadi dari 12.800 berkurang jadi keubah nih. Jadi di sini artinya perhitungannya adalah si 12.800 dikurangin yang dibeli 1.200 dibagi sama ini juga dikurangin. Kurangin ini karena kan um, dia punya 16.000, 16.000-nya dibeli 1.200. Nah, 1.200-nya itu semua punya si parent yang punya 12.800. Jadi ini bakal mengurang sebesar berapa persen ini. Jadi kalau kita lihat yaitu ya ini angkanya gak jelas sih 78,4% lah ya kurang lebih 78,38 deh gue bikin deh 78,38 dan nih diketahui sekarang kita perlu ngelakuin yang namanya ya ini BV of Pinter atau BV of Investment ya parent investment dengan cara jangan awalnya segini stockholder equity yang nomor 10 punya 80% 520 sekarang dia dari 600 dia punya 78% doang artinya cuma punya 476 di sini ada decrease ini increase decrease invest gue gabungin aja kalau gue temenin di sini perhitungannya dia bakal ngurang sebesar 40.637 ini gue buatin ya lah 40.638 lah untuk soal kayak gini lu coba lu tinggal pakai format biasa aja sih sebenarnya ini gue ambil dari sini dulu perhitungannya. Bukan yang ini maaf ya mana buka nah, ini. Di sini parent awalnya punya si parent awalnya punya sekarang punya 78,38% artinya si subsidi non controllingnya punya 100% kurang 78% 22%. Ini anggapin ini namanya Siapa Pinter, ini NCI, di sini ada CS, ada ya ada apa aja sih? Ada CS, RE, SP, oke, ada CS, RE,
Terus ada share premium, ada premium, sama di sini ada treasury shares. Ini PS. Di mana sini common shares, common stock sama 200.000, earningnya sama 300.000, premiumnya juga sama 150.000, tapi di sini ada sifat pengurang si 38 dan 400. Totalnya artinya di sini ini semua dikaliin sama proportionate-nya si 70%. Mungkin aja 476, 362. Ini artinya di sini gue ulangin jadi balance. Ini kita pengen lihat kan dari kita anggapannya di Januari, Januari, Jan Max. Iya. Oke, kalau gitu dia tuh cuma dia minta apa aja ya? Dia kan complete the change in book value. Ini udah kita lakuin nih. Ini A. Soal apa? Soal A. Give the entry to record the change in the book value. Oh, oke, maaf. Gua belum mau bikin yang B. Yang B itu kayak gini doang. Lu kan di sini bakal sini tuh dari ininya tuh siapa ini, terus investment in sub besar ini 40.000, terus terus di sini kan si parentnya kan dapat duit ya dari si subsidiary karena dibeli balik, artinya di sini treasury share-nya bakalan cash. Terus perbedaan dari ini dua itu bakalan nggak bikin ke share premium, ngurangin share premium. Tapi jangan lupa ini share premium ini kan pintar sebuk ya, sedangkan yang tiga consolidation entry. Jadi yang share premium ini itu dari sifat si parent. Terus ini untuk format consolidation ini gua ini dulu aja biar bagi. Udah nih tinggal bikin normal biasa aja. Artinya sini ada CS, sini ada RE, sini RE, sini PS, sini treasury treasury shares di debit sifatnya jadi kita kreditin. Sini ada investment in sub, sini ada NCI in NA of sub, sama di sini ada kayak yang langsung aja ini masukin, ini masukin, ini masukin, ini masukin, ini masukin, ini masukin. Dah, ini NC. Set jurnal console entry. Terus ini kita diminta parents. Gitu. Oke, paling gitu aja sih. Ini di soal yang kayak gini dia tuh jenis-jenisnya banyak. Ini kalau di bagian yang sini dia itu totalnya artinya ini subsidiary purchase its own share, bagian yang from parent. Dia bisa aja bagiannya yang ini ada bisa aja yang dibeli balik sama non affiliate. Itu soal quiz part yang itu tuh ada sebenarnya ada dua, tapi satu yang gue bahas satu aja untuk simplifikasi juga. Tapi dia bisa beda-beda. Pokoknya intinya yang perlu lo lakuin itu nih gue juga udah iniin. Intinya perlu lu tandain satu nih. Old and new ownership berapa, reconcile the change on investment, habis itu lu jurnal. Sifat jurnalnya ya lu sama aja. Kayak misalnya kalau si parent tadi beli balik ya udah dia artinya ada cash. Sedangkan kalau misalnya hmm, misalnya nih si 40.000 ini itu bukan si 40.000 perubahan ini tuh dia total dari siapa ya si NCI semua. Ya udah kalau misalnya ini NCI semua artinya dia cuman bikinnya um, share premium sama investment in sub. Cuman ya biasanya ini kalau misalnya uh, sifatnya positif ya, sifatnya negatif. Cuman most of the time kalau misalnya affiliate apa si subsidiary ini beli balik dari NCI, kayak misalnya dari 16.000 dijual 1.000, artinya kan kita dari jadi 12.400 per 15.000 kan ya. Most likely itu bakal naik kalau misalnya sini NCI, kalau misalnya sini stok NCI dibeli balik, artinya sini bakalan ada investment kita nambah. Terus ini uh, share premium. Ini mungkin gue tahu, gue coba ini deh. Ini kalau misalnya ini misalnya ini parent semua ya. Misalnya NCI dibeli, misal tambahan, misal dibeli sama NC, ini dari NCI semua.
80% sama ini kali ini. Terus tadi kan treasury shares ini. Nah, sama di 38.400. Cuman di sini artinya posisinya adalah kita masih 12.800 tapi dibagi sama ini kurangin maaf, ini 19.000 dikurangin sama 1.200. Total ownership itu jadi 86,9%. Jadi berapa nih? Harus kita 550-an, 530-an. Oke, 528. Artinya sini ada penaikan plus. Salah. Ini kurang ini plus nih kita naik. Ya udah, artinya lu bikin jurnalnya kayak gini. Kita bikin jurnalnya investment in sub sebesar 89.531 share premium segini. Terus nanti bikin jurnalnya udah artinya nanti di ini gue kelarin aja kalian ya. Ntar ini tambah 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 terus ini itu 78%. Ntar ini itu jadi 8,4. Ntar, maaf. Ini itu satu kurang ini terus ini jadi 8,9. Terus artinya ya ini lah 528 951. Ini tuh nanti lu tinggal masukinnya artinya jadi antara jadi share sama tapi di sini investment sampai segini dan ini harus segini. Ini untuk making sure dua positif dua seimbang. Dah, paling gitu aja. Oke, paling untuk AKL sampai situ aja. Nanti semua rekordan dan nilainya sudah bakal dikasih juga sama SPA sama Ade. Oke, thank you guys.